Perkenalkan, nama saya Franciscus Ikon, NIM 2310417989. Baik, saya akan menjelaskan rangkuman tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang efektif membantu mencapai tujuan bisnis, menonjol di pasar yang kompetitif, dan menarik pelanggan baru. Salah satu aspek penting dalam membangun bisnis yang sukses adalah menyoroti unique selling proposition atau USP. Taktik online seperti media sosial, email marketing, dan iklan digital dapat membantu kita menjangkau khalayak yang lebih luas di dunia maya. Taktik offline seperti acara komunitas, pemasangan spanduk, dan kolaborasi dengan bisnis lokal dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih mendalam dengan audiens di dunia nyata. Dengan memanfaatkan kedua taktik ini secara seimbang, kita dapat menciptakan strategi pemasaran yang holistik dan efektif. Pengertian manajemen pemasaran, tujuan beserta contohnya. Pengertian manajemen pemasaran adalah proses untuk menciptakan, membangun, dan menjaga hubungan yang menguntungkan dengan pembeli sasaran guna mencapai tujuan perusahaan. Tujuan manajemen pemasaran adalah untuk menciptakan strategi yang efektif dalam memasarkan produk atau jasa kepada konsumen. Selain itu, manajemen pemasaran juga bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga produk yang ditawarkan dapat lebih sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Berikut adalah beberapa tujuan manajemen pemasaran. Menciptakan nilai bagi pelanggan adalah tujuan utama dari setiap bisnis yang sukses. 1. Menciptakan nilai bagi pelanggan. 2. Meningkatkan penjualan produk dan jasa perusahaan. 3. Meningkatkan pangan pasar. 4. Meningkatkan keuntungan perusahaan. 5. Meningkatkan citra perusahaan. Contoh penerapan manajemen pemasaran di Bank XYZ, yaitu salah satu lembaga keuangan yang telah berhasil menerapkan konsep manajemen pemasaran dengan baik. Dengan melibatkan masyarakat dalam program-program kepolisian seperti sosialisasi keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Selain itu, manajemen pemasaran juga dapat membantu kepolisian dalam promosikan layanan-layanan yang mereka sediakan, sehingga masyarakat lebih memahami peran dan fungsi polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Contoh penerapan manajemen pemasaran di kantor pemerintahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen pemasaran, kantor-kantor pemerintah dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan melakukan riset pasar terkini, kebutuhan masyarakat, kantor pemerintahan dapat menyusun program-program yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata. Selain itu, strategi promosi dan branding juga dapat digunakan untuk memperkuat citra positif kantor pemerintah di mata masyarakat. Contoh penerapan manajemen pemasaran di sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dengan melakukan promosi yang kreatif dan efektif untuk menarik minat masyarakat. Selain itu, memahami kebutuhan dan keinginan calon siswa serta orang tua juga menjadi kunci dalam merancang strategi pemasaran yang tepat. Dengan manajemen yang baik, sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi syarat stakeholders. Contoh penerapan manajemen pemasaran di kafe, restoran, mall, dan bioskop studio. Di kafe dan restoran, penerapan manajemen pemasaran yang efektif dapat membantu dalam menentukan harga menu yang kompetitif, menciptakan promosi menarik, serta membangun citra merek yang kuat. Sementara di mall, strategi pemasaran yang fokus pada kenyamanan kepuasan pelanggan dapat membantu menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan tingkat kunjungan secara keseluruhan. Sementara itu, di bioskop studio, manajemen pemasaran yang baik dapat membantu dalam memilih film-film yang ditayangkan,
menciptakan promosi menarik untuk menarik penonton, serta meningkatkan pengalaman agar menonton lebih memikat. Mengapa mahasiswa harus belajar manajemen pemasaran di kampus? Karena ilmu ini akan memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana produk atau jasa dapat diperkenalkan dan dijual kepada konsumen yang efektif. Dengan begitu, mahasiswa akan dapat mengembangkan kreativitas dalam merencanakan strategi pemasaran yang inovatif dan efisien. Pengetahuan ini juga akan mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi profesional pemasaran yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Mahasiswa juga akan belajar tentang riset pasar, branding, promosi, dan manajemen industri pemasaran saat ini. Outcome bagi mahasiswa setelah mempelajari manajemen pemasaran. Mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai strategi pemasaran yang efektif, analisis pasar, serta cara membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Mereka juga akan terbiasa dengan konsep perencanaan pemasaran yang matang, penggunaan media sosial, strategi alat pemasaran, dan pentingnya inovasi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Karir dalam bidang manajemen pemasaran. Pertama-tama penting untuk memilih pemahaman yang kuat tentang strategi pemasaran, analisis pasar, dan tren konsumen. Keterampilan komunikasi yang baik juga sangat diperlukan karena kita akan sering berinteraksi dengan berbagai pihak, mulai dari tim internal hingga konsumen. Selain itu, memahami perkembangan teknologi di media sosial juga menjadi keharusan dalam dunia pemasaran modern. Pekerjaan-pekerjaan yang menarik di bidang manajemen. Salah satu pekerjaan yang populer adalah manajer pemasaran. Dia bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan. Selain itu, SEO, Search Engine Optimization, juga merupakan pekerjaan yang diminati, di mana mereka fokus pada meningkatkan peringkat situs web perusahaan di mesin pencarian. Selain itu, tak kalah menarik juga pekerjaan analisis pemasaran, sangat penting dalam memahami tren pasar dan perilaku konsumen. Gaji bekerja di pemasaran. Gaji yang bekerja di pemasaran bisa bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti pengalaman, keterampilan, tanggung jawab, dan geografis. Sebagai seorang profesional di bidang pemasaran, kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas kita dan berinteraksi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan penjualan. Selain itu, dengan perkembangan teknologi dan media sosial, peluang untuk bersaing di pasar semakin terbuka lebar. Manajemen pemasaran di era digital dan teknologi informasi. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dalam memasarkan produk atau jasa mereka secara online. Hal ini meliputi penggunaan media sosial, website, dan berbagai platform digital lainnya untuk menjaga konsumen secara efektif. Kunci kesuksesan dalam manajemen pemasaran di era digital adalah memahami perilaku konsumen secara mendalam dengan analisis data yang tepat, dan kreativitas juga menjadi faktor penting dalam menarik perhatian konsumen di tengah persaingan. Dengan strategi pemasaran yang tepat dan terukur, perusahaan dapat meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan memperkuat citra merek di mata konsumen. Bauran pemasaran 4P dan 7P. Ada dua hal konsep penting dalam pemasaran yang digunakan oleh para pemasar untuk mencapai kejayaan dalam pemasaran yang sangat kompetitif. Konsep 4P merangkumi produk, harga, promosi, dan tempat. Konsep 7P menambahkan 3 elemen tambahan, yaitu proses, orang, dan bukti. Semua elemen itu adalah bagian dari bauran pemasaran dikenal sebagai 4P. Itu sangat penting dalam strategi pemasaran sebuah produk. Definisi produk. Produk merupakan segala jenis barang
atau jasa yang dihasilkan dari produksi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Perbedaan barang dan jasa dalam pemasaran. Barang adalah fisik yang dapat dilihat dan disentuh dan dimiliki oleh konsumen. Sebaliknya, jasa adalah layanan tidak dapat berwujud secara fisik tetapi memberikan manfaat kepada konsumen. Salah satu perbedaan antara barang dan jasa adalah bahwa barang dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu, sementara jasa tidak dapat disimpan. Definisi harga adalah jumlah uang yang harus dibayar untuk mendapatkan suatu barang atau layanan. Strategi penetapan harga dan pemasaran. Strategi harga adalah salah satu aspek penting strategi pemasaran. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam penetapan harga, seperti penetapan harga berdasarkan biaya, persaingan, permintaan pasar, dan lain sebagainya. Definisi promosi dan jenis-jenis promosi serta barang promosi. Promosi merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan penjualan atau layanan yang ditawarkan. Jenis-jenis promosi dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti promosi penjualan, iklan, hubungan masyarakat, dan masyarakat langsung. Bauran promosi sendiri merupakan kombinasi dari berbagai strategi promosi yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Definisi dan contoh promosi penjualan adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk atau layanan mereka. Contoh promosi penjualan adalah diskon besar-besaran saat hari raya, penawaran beli satu gratis satu, atau program loyalitas pelanggan yang memberikan reward khusus. Contoh promosi penjualan di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pada setiap tingkatan pendidikan, promosi penjualan dapat diberikan pendekatan yang sesuai mencapai target yang diinginkan. Misalnya SD dengan menyelenggarakan ekstrakurikuler untuk minat siswa. Di SMP, promosi melalui sosial media. Sedangkan SMA, promosi yang mengadakan diskon khusus kepada guru dan murid. Di perguruan tinggi, promosi dengan mengadakan seminar dan workshop yang ditawarkan. Definisi iklan dan contoh iklan. Iklan merupakan menginformasikan suatu produk, jasa, atau acara halayak. Iklan berupa teks, gambar, audio, dan atau video yang disebarkan media seperti TV, radio, internet, dan media cetak. Contoh iklan yang sering kita temui produk makanan dan fashion. Contoh iklan di Bank XYZ melalui TV, radio, dan surat kabar. Ialah strategi cermat bagi Bank XYZ untuk memperkenalkan layanan dan produknya ke masyarakat luas melalui berbagai media yang disebutkan. Definisi saluran distribusi dan tempat. Saluran distribusi adalah jalur yang digunakan untuk mengirimkan produk dari produsen ke konsumen akhir. Saluran melalui tahapan distributor, grosir, pengecer, hingga agen. Sedangkan tempat merujuk pada lokasi fisik produk tersebut dijual ke konsumen. Contoh saluran distribusi dan tempat Bank SYZ. Bank SYZ mempunyai fitur dan tempat untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi perbankan, salah satunya internet banking atau biasa disebut dengan layanan mobile banking. Sehingga nasabah tidak perlu ke kantor cabang karena transaksi bisa menggunakan ponsel pintar. Quote pemasaran di bank, kafe, restoran, dan jasa pendidikan. Pemasaran adalah kunci kesuksesan bagi bisnis di berbagai sektor, termasuk yang disebutkan dalam dunia yang kompetitif ini. Strategi pemasaran yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam menarik perhatian pelanggan, meningkat penjualannya. Di bank, pemasaran yang efektif dapat membantu menarik minat nasabah untuk menggunakan produk dan layanan perbankan yang ditawarkan. Melalui promosi yang cerdas dan kerjasama di berbagai mitra, bank dapat memperluas jangkauan pasar dan memperkuat citra mereknya. Sementara itu, di kafe dan restoran, pemasaran berperan penting dalam meningkatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Dengan menyajikan konten kreatif dan menarik di media sosial, serta menyelenggarakan acara spesial, kafe dan restoran menciptakan pengalaman unik bagi para pelanggannya. Sedangkan di jasa pendidikan, pemasaran berperan dalam menarik minat calon siswa dan orang tua untuk memilih lembaga pendidikan tertentu. Dengan menyampaikan informasi yang jelas dan menarik,
tentang program pendidikan, fasilitas, dan prestasi akademis, sehingga lembaga pendidikan dapat membangun kepercayaan dan daya tarik yang kuat di mata masyarakat. Dengan memahami pentingnya pemasaran yang efektif, bisnis di berbagai sektor dapat mengembangkan strategi pemasaran yang tepat guna mencapai tujuan mereka dan terus berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat.